warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama Cek Guru Ridin Sanusi. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada saat seleksi wawancara CPP Angkatan 9 ya. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman dan rekan guru seluruh Indonesia. Semoga apa yang saya sharing saya bisa berbagi dengan guru-guru hebat seluruh Indonesia. Kita bisa maju bersama mensukseskan pendidikan di Indonesia. Namun terlebih dahulu perkenalkan dulu, saya adalah Cek Guru Ridin Sanusi, berasal dari CGP Angkatan 4 Kabupaten Solo. Jangan lupa Bapak Ibu semua, kita harus bisa bergerak dan menggerakkan Kabupaten Solo. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai apa soal-soal tes wawancara yang akan muncul ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa motivasi Anda mengikuti program guru penggerak. Nah, pada pertanyaan menjadi guru penggerak, saya juga mendapatkan hal yang seperti ini ya. Apa motivasi Anda mengikuti program guru penggerak? Karena saat ini kita akan mengikuti seleksi CPP, tentu jawaban kita itu harus berbeda ya. Tentu sebelumnya kita belum mendapatkan pengalaman menjadi guru penggerak, dan sekarang setelah kita lulus program guru penggerak, tentunya kita sudah ada bekal yang akan kita sampaikan pada pertanyaan CPP ini ya. Apa motivasi Anda mengikuti program guru penggerak? Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, motivasi saya mengikuti program guru penggerak ini, yang pertama, setelah saya mendapatkan ilmu dari program guru penggerak selama 1 tahun 2 bulan, yaitu pada angkatan 4, itu angkatan terlama ya Bapak Ibu. Di saya mendapatkan banyak pembelajaran. Jadi motivasi saya mengikuti CPP hari ini yaitu saya pengen menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang saya dapat pada modul program guru penggerak, mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita bisa mengayomi murid dengan mengetahui karakter dan pribadi mereka masing-masing, bagaimana kita bisa menjadi coach bagi siswa kita, bagi guru lain, bagaimana kita menjadi guru yang bisa berpihak kepada murid. Jadi alasan saya mengikuti program guru penggerak ini, saya pengen mengimplementasikan semua ilmu yang saya dapat pada rekan-rekan guru selanjutnya yang akan saya imbaskan seandainya saya lulus menjadi calon pengajar praktik. Semuanya akan saya berikan dan saya salurkan kepada rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Saya juga pengen menjadi guru yang lebih kreatif lagi, yang lebih bisa lagi belajar hal-hal baru, yang bisa lagi kita sebagai guru tidak hanya berfokus pada satu pusat atau informasi untuk cara kita belajar. Kita bisa menggali berbagai banyak metode pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar. Contohnya platform Merdeka Mengajar itu ya, kita di sana kan bisa melatih diri kita apa kita yang kurang ya. Kita mau cari apa di sana semuanya ada. Jadi itulah motivasi saya pengen mengikuti program guru penggerak ini. Yang pertama, saya ingin menjadi guru yang lebih kreatif, lebih cerdas, lebih menguasai IT. Kemudian saya pengen menjadi guru yang bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan rekan sejawat di sekolah saya. Saya pengen menjadi guru yang bisa menjadi tutor pada teman-teman sebaya saya nantinya. Saya pengen menjadi guru yang lebih aktif dan kreatif, yang bisa memimpin sekolah saya dan memimpin pembelajaran saya menjadi lebih unik, menjadi lebih menarik, menjadi lebih mengembirakan dalam proses pembelajaran. Itu motivasi saya mengikuti program guru penggerak untuk menjadi CPP. Oke sobat YouTube, kita masuk lagi pada pertanyaan kedua ya, yaitu apa saja yang Anda lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri kita ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri kita? Tentu yang pertama, kita harus sering-sering melatih diri kita ya. Misalnya bisa juga kita untuk melanjutkan pendidikan kita. Kalau pendidikan kita
misalnya masih S1 kita pengen melanjutkan ke S2, tentu pengalaman kita lebih beda ya. Itu ya untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian saya juga sering mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan daring yang diadakan oleh grup-grup. Itu kan banyak grup-grup di mereka mengajar ya, mereka sering gitu kasih linknya, bisa belajar dari sana. Misalnya tentang quizzes, pembelajaran interaktif, tentang modul ajar, tentang asesmen, semuanya kita bisa belajar di sana untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Kemudian soal yang ketiga ya, kita masuk soal yang ketiga, yaitu bagaimana dukungan dari pimpinan atau rekan kerja kita ya, dukungan dari pimpinan atau rekan kerja Sobat YouTube. Kalau saya pribadi yang saya rasakan, dukungan dari pimpinan sekolah yang saya ampu, mereka memberikan dukungan yang sangat luar biasa, terutama bagi saya sangat berdampak sekali. Dengan dukungan yang beliau berikan, saya bisa lulus program guru penggerak angkatan 4, kemudian saya bisa menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar praktik saya waktu itu kepada saya. Tentunya kita semuanya melibatkan rekan kerja kita di sekolah ya. Contohnya saja saya melakukan praktek coaching, itu harus melibatkan rekan sejawat dengan siswa saya. Kemudian cara kita mengajar, kita juga harus melibatkan rekan sejawat saya. Misalnya kita mengajar di depan kelas, mereka memantau kita di belakang, itu adalah sebuah kolaborasi dan dukungan dari rekan kerja. Nah, dukungan dari rekan kerja dan pimpinan sekolah saya sangat luar biasa. Mereka menjembatani saya untuk menuju seorang guru penggerak yang bisa membawa dampak baik bagi pendidikan di Kabupaten Solo. Kita masuk pada soal yang kelima ya. Soal yang keempat ya Bapak Ibu. Keempat, apa kreatif terbaik selama menjadi guru? Kalau ini tentu jawaban ini sesuai dengan apa yang ada pada diri Bapak Ibu selama ini. Kalau kreatif terbaik saya selama saya mengikuti program guru penggerak, saya membuat 3 program di sekolah saya. Yang pertama, program yang saya lakukan yaitu Jumat Berkah, di mana saya melakukan program Jumat Berkah itu untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila siswa saya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setidaknya mereka tahu bagaimana melatih keimanan dan kesabaran diri mereka melalui sholat duha, melalui sedekah. Itu kan sudah melatih jiwa kepemimpinan mereka dan melatih jiwa mereka terhadap iman dan takwa. Kemudian saya membuat program yaitu selain program sholat duha, saya juga membuat program yang namanya program FLEGA, Fun Learning What Gadget. Itu adalah program yang saya gunakan dalam proses pembelajaran saya, di mana saya menggunakan handphone untuk kegiatan belajar, sehingga siswa saya tidak menggunakan HP itu untuk pembelajaran yang tidak bermanfaat. Melalui handphone saya memberikan quizzes. Dalam quizzes tersebut kita bisa melatih kemampuan kognitif siswa kita bisa share dan kolaborasi, sehingga soal-soal yang kita dapatkan dalam quizzes tersebut soal-soalnya sangat bagus sekali, dan itu sangat menambah wawasan siswa saya. Dan program yang saya lakukan lagi yaitu program terbaik saya waktu itu, saya melakukan program Petalas, artinya penataan tatanan kelas, yang saya terinspirasi dari rekan guru penggerak juga sesama saya lihat programnya Petalas. Namun secara tidak langsung dalam pikiran saya juga pengen menata ruangan kelas saya menjadi lebih baik lagi, dan itu saya dapatkan dari rekan guru penggerak saya. Dia juga membuat program, tapi saya tak tahu program itu apa ya namanya. Nah, saya mendapatkan program Petalas yaitu penataan tatanan kelas. Dan insya Allah hari ini sekolah saya dan kelas saya, terutama kelas belajar pada ruangan siswa saya itu menjadi lebih indah dan menjadi lebih menarik, sehingga bisa membuka wawasan mereka untuk lebih betah duduk di dalam kelas.
Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian apa dampak dari motivasi dan kreativitas yang saya lakukan baik bagi sekolah, guru dan masyarakat? Di sini yang saya dapatkan terutama dampak dari inovasi dan kreativitas yang saya lakukan di sekolah saya. Kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu, dampaknya yaitu siswa saya lebih betah belajar di kelas. Mereka sudah bisa menghargai kita sebagai guru. Sebelum masuk ke kelas mereka sudah menyalami kita, mereka sudah menghargai kita, tegur dan sapa, kesopanan, kerapian itu sudah nampak pada mereka. Setidaknya penghargaan bagi kita sebagai gurunya sudah terlihat dari murid kita kepada kita. Kemudian dengan program Fulega yang saya laksanakan, siswa saya tersebut sudah gimana ya, saya tanya, kalian suka nggak belajar seperti ini? Kemudian, Bu, saya suka Bu, saya sangat suka sekali, saya suka seperti ini Bu, saya nggak suka yang belajarnya terus monoton saja, kami suka seperti ini Bu, seperti ini aja terus, kata mereka. Kan berarti setidaknya mereka menyukai belajar dengan menggunakan HP gitu. Secara tidak langsung dampak negatif dari HP sudah bisa kita singkirkan dengan pembelajaran melalui quizzes dan Google Form. Itu bisa melatih siswa kita untuk lebih mengenal IT. Mereka lebih soal-soal yang mereka dapatkan lebih apa namanya itu ya, bagus lagi. Kalau untuk dampak bagi masyarakat sekitar, karena sekolah kami kecil ya, mungkin dampaknya hanya terhadap orang tua wali murid. Mereka juga memberikan sisi positif terhadap program yang saya lakukan. Kemudian kita masuk pada soal ke-6 ya Bapak Ibu. Soal ke-6 yaitu apa ada yang setuju dan tidak setuju dengan inovasi yang Anda lakukan. Nah, namanya kita manusia ya Bapak Ibu, tentu ada saja faktor penghambat, faktor pendukung yang akan menghambat apapun yang akan kita lakukan. Itu kalau menurut saya itu sudah hal yang tidak asing lagi ya, terutama dalam sekolah kita. Tentu ada rekan sejawat kita yang mendukung inovasi yang kita lakukan, ada juga yang tidak mendukung. Tapi dalam inovasi ini saya tetap mempunyai prinsip, kalau kita pengen maju jangan pernah mundur, terus maju tanpa melihat ke belakang. Walaupun ada pihak yang tidak setuju, kita abaikan saja. Yang penting kita lurus dengan hal yang akan kita lakukan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ya, soal yang ke-7 ya. Bagaimana Anda menyikapi jika ada pihak yang tidak setuju dengan inovasi Anda? Ini tentu berhubungan dengan rekan sejawat yang saya katakan yang saya alami ya. Kalau ada teman-teman atau rekan sejawat kita yang tidak berinisiatif baik untuk inovasi yang kita lakukan ya, kita masuki mereka secara perlahan-lahan. Jika dengan cara halus, dengan cara yang baik, kita rangkul mereka. Jika mereka sudah tidak bisa lagi kita rangkul, ya kita jangan putus asa, kita abaikan saja dan kita tetap bergerak dengan rekan-rekan kerja kita yang bisa membangun sekolah kita, yang bisa membantu sekolah kita menuju ke yang lebih baik lagi. Setidaknya rekan kerja kita nanti yang tidak mendukung program kita di sekolah, secara tidak langsung mereka akan merasa, kenapa saya tidak mendukung ya. Nah, mereka akan merasa bahwa diri mereka itu nanti mereka merasa salah sendiri. Kita tidak mengucilkan mereka, setidaknya kita ajak mereka secara perlahan. Jika mereka tidak mau bergabung dengan kita abaikan saja. Kita maju dengan rekan-rekan kerja kita yang mau membantu sekolah kita untuk maju dengan inovasi-inovasi baru yang bisa melatih kreativitas mereka. Itu ya Bapak Ibu yang kalau menurut pribadi saya. Semoga ini bisa sharing ya. Kemudian bagaimana cara Anda memotivasi rekan kerja Anda untuk maju? Nah, di sini saya ada trik untuk membuat rekan kerja saya itu maju ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memperlihatkan hasil dari program guru penggerak ini kepada rekan kerja kita. Yang pertama, dalam bidang IT saja.
Tentunya tidak semua guru-guru di lingkup sekolah kerja saya itu cakap teknologi. Nah, secara tidak langsung ilmu yang kita dapat bisa kita ajarkan kepada rekan kerja kita di sekolah, sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Oh, seperti ini ya caranya, Bu. Oh, terima kasih ya, saya juga pengen masuk loh program guru penggerak. Setidaknya pada kesempatan ini pemerintah atau pemerintah pusat sudah memberikan keleluasaan terutama bagi honorer ya. Sudah bisa tidak saja bagi honorer, bagi pegawai negeri, bagi P3K, mereka juga mendapat keleluasaan. Contohnya saat ini pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan guru penggerak angkatan 1 dan 7 untuk mengikuti PPG dalam jabatan tanpa melakukan pretest. Nah, itu sudah hal yang luar biasa. Jadi saya berikan informasi ini kepada teman-teman saya di sekolah, sehingga itu bisa membangkitkan motivasi mereka untuk mengikuti program guru penggerak ini, dan jadilah mereka guru-guru penggerak lainnya yang akan tumbuh di Kabupaten Solo ini. Selain itu, saya juga memberikan motivasi bahwa ilmu yang kita dapat dalam program guru penggerak ini tidak saja untuk kita pribadi ya, kita juga nanti akan bisa membagi dengan rekan-rekan guru lainnya. Secara tidak langsung manfaatnya akan sangat luar biasa kita rasakan. Kemudian soal yang ke-9 ya, di sini apabila lulus seleksi ya, apabila saya lulus seleksi misalnya calon pengajar praktik, apa strategi yang Anda bisa menyelesaikan guru penggerak dari awal sampai akhir? Nah, ini strategi yang ditanya ya, strategi atau apa yang harus kita lakukan agar kita menyelesaikan program guru penggerak ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, kalau strategi yang kita lakukan, yang pertama kita harus bisa memanage waktu kita ya. Jangan sampai tugas kita yang pokok tertinggal kan. Kita manajemen waktu itu sangat diperlukan bagi seorang guru yang terus bergerak untuk melanjutkan pendidikannya, memberikan secara tidak langsung nanti kita akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi manajemen waktu itu diperlukan dalam strategi kita, kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja di sekolah itu juga sangat kita perlukan untuk terlaksananya program guru penggerak ini ya. Kemudian strategi yang lainnya yaitu ada tips dari saya, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan istirahat yang cukup, kemudian menjaga keseimbangan makanan agar kita tidak cepat lelah, karena secara tidak langsung kita akan berhubungan dengan hal-hal yang akan membuat kita sibuk, membuat waktu kita habis. Jadi kondisikan waktu, kolaborasi dengan pimpinan dan rekan kerja, buatlah hubungan yang sangat baik. Kemudian jagalah kesehatan, keseimbangan tubuh, istirahat yang cukup, makanlah makanan yang bergizi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan guru di seluruh Indonesia, terutama sobat YouTuber. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sharing terus informasi-informasi yang akan saya berikan tentang program guru penggerak. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dari Kabupaten Solo, Guru Penggerak Angkatan 4. Saya Cik Guru Ririn Sanusi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.